Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Merdeka. Kali ini saya akan bongkar oplosan seri SP01 Karbol. Perlu diketahui teman-teman, oplosan ini tidak sembarangan bisa dipakai di semua kolam. Ya, oplosan ini khusus untuk kolam yang tanpa sirkulasi. Bisa juga untuk kolam yang tidak pernah dikuras. Bisa juga untuk kolam yang warna hijau dan dalam. Kolam yang memang airnya kanan kiri dari sawah. Ya. Tapi kalau untuk kolam-kolam air bagus, saya sarankan jangan dipakai oplosannya karena tidak akan makan. Itu saja, saksikan videonya sampai selesai. Baik sahabat Merdeka, langsung saja kita oplos apa saja bahannya dan berapa takarannya. Yang pertama saya menggunakan botol kosong ya. Ini sudah ada di Shopee ya teman-teman ya. Saya namakannya SP01. Ini artinya Super Premium 01 oplosan karbol ya. Kalau di Shopee itu SP01 karbol namanya teman-teman ya. Ini gelas takarnya. Yang pertama saya menggunakan sawo teman-teman ya. Ini sawo, esen sawo biang ya. Ini semuanya biang bahannya teman-teman ya. Sawo ini saya menggunakannya 7 cc atau 7 mili. Berikutnya saya menggunakan sarsaparilla. Ini saya menggunakannya 4 cc atau 4 mili. 7 tambah 4, 11 ya. Berikutnya saya menggunakan tebu teman-teman. Ini 2 cc saja. Ini berhubung tinggal dikit, saya buka aja semuanya. Berikutnya timun suri. Ini saya pakai 2 cc. 13 tambah 2 jadi 15. Berikutnya saya menggunakan pin oil. Pin oil ini cemara ya teman-teman ya. Ini cemara. Cemara ini saya menggunakannya 3 cc. 15 tambah 3 jadi 18. Berikutnya saya menggunakan tutti frutti sebanyak 3 cc. 18, 21. Berikutnya saya menggunakan mawar sakura. Nah, ini masuknya ke parfum ya teman-teman, mawar sakura ini. Kalau beli di toko biang parfum ada. Ini saya menggunakannya 2 cc. Berikutnya saya menggunakan amisan coya sebanyak 4 cc. Amisan berikutnya saya menggunakan tenggiri sebanyak 3 cc. Berikutnya saya menggunakan daging sebanyak 3 cc juga. Masih amisan saya menggunakan kepiting. Nah ini tulisnya luntur ya teman-teman. Ini esen kepiting. 2 cc aja teman-teman. Berikutnya saya menggunakan esen pengeras walang. Ya, ini walang akar ya. Walang akar ya teman-teman ya. Sebanyak 3 cc. Untuk aroma gurih saya menggunakan keju. Ya, cheese atau keju. Ini sebanyak 4 cc. Dan terakhir saya menggunakan esen kasia atau tumila ya teman-teman. Ini bukan akasia tapi kasia ya, tumila. Ini sebanyak 3 cc juga. Saya menggunakan pasta blueberry hanya untuk pewarna saja teman-teman ya. Nah sahabat Merdeka, banyak juga yang bilang saya kenapa di video warnanya misalkan hijau, kenapa dikirimnya warnanya oranye. Itu sebenarnya pewarna ya teman, hanya bahan pewarna saja untuk pemanis. Saya biasanya nggak menggunakan pasta, saya menggunakannya pewarna makanan teman-teman ya. Untuk pelarut pencampurnya saya menggunakan PG. Tapi ini
PG itu kan banyak teman-teman yang susah mendapatkannya. Saya contohkannya menggunakan pasta saja ya teman-temannya, biar mudah teman-teman di rumah. Pastanya secukupnya saja, asal ada warna aja teman-teman. Saya menggunakannya 1 cc aja. Nah, kan kalau saya yang aslinya itu pakainya ini teman-teman, propylene glycol. Tapi kan teman-teman kadang kesulitan untuk mencari ini ya. Jadi saya gunakannya yang gampang saja. Ini glikolnya saya kasih 1 cc juga. Karena tadi untuk pastanya 1 cc ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada glikol, pastanya 2 cc atau 3 cc ya teman-teman. Setelah ini langsung saja kita tuang ke dalam botol kosong. Kemudian kita kocok. Nah, oplosan ini teman-teman, yang timbul aromanya karbol. Ini baunya seperti obat yang buat ngepel itu, apa sih? Superpel atau karbol itu teman-teman, persis seperti itu. Baunya cemara. Cuman di sini kekuatannya ada pada walang dan kasia atau tumila ini teman-teman. Ini aromanya nyengat, dua ini. Kalau untuk amisan, dia akan tenggelam, kalah oleh cemara, tapi yang timbul adalah daging. Untuk aroma buah yang menonjol adalah sawo ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nanti di rumah kalau mau mempraktekannya, kalau nggak mau banyak-banyak gini, saya susah teman-teman untuk mengukur 30 cc atau 30 mili untuk bikinnya. Ini juga saya sudah hitung-hitung benar tadi, saya bikin porsi sedikit ya segini. Biasanya saya bikinnya porsinya besar ya teman-teman, minimal saya bikin 1 botol 250 cc ini teman-teman. Cuman karena untuk tutorial saya sudah sederhanakan itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengikutinya di rumah, coba ikuti tetes teman-teman. Tadi misalkan untuk coya misalkan 4 cc, coba ganti dengan 4 tetes. Nah, di situ. Coba bikin tetes dulu teman-teman. Kalikan 2 saja. Misalkan walang 3 cc. Nah, berarti 3 tetes. Kalikan 2 saja, 6 tetes. Nah, 6 tetes. Misalkan untuk kasia, misalkan kasianya tadi 3 cc, berarti 3 tetes, kali 2 saja. Berarti 6 tetes gitu. Jadi uji cobanya jangan banyak-banyak dulu teman-teman. Bikin aja cc saya itu diganti dengan tetes, tapi dikalikan 2. Misalkan 4 cc berarti 4 tetes teman-teman bikinnya. Kalikan 2, jadi 8 tetes. Begitu teman-teman ya. Supaya nanti hasilnya bisa pas. Ya, nanti kalau sudah lihai atau sudah paham, nanti teman-teman mau ngoplos sebanyak apapun bisa. Nah, saya yakin bisa. Nah, berikutnya saya tutup ya teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman, untuk penggunaan ya. Pertama ini khusus kalau buat saya pribadi ini untuk kolam-kolam yang luas, kolam yang dalam, kolam yang airnya hijau, tidak pernah dikuras, atau kolam yang di situ misalkan galapung itu jarang dikuras, bisa. Atau yang di sekelilingnya itu sawah, jadi air itu dari air sawah. Tapi kalau untuk kolam yang sirkulasinya bagus teman-teman, misalkan ada aliran dari rawa, memang rawa itu memang bagus ya. Kalau rawa di kampung itu biasanya bagus airnya ya teman-teman, cuman sedikit agak berkarat. Ini saya rasa kurang cocok teman-teman. Tapi kalau untuk air-air kayak Jakarta ya, yang padat, bagus ini. Terus di kampung-kampung yang persawahan ya, kolamnya sebelah kanan kirinya sawah, itu sawah, air sawah itu kan tajam teman-teman, lumpurnya itu baunya kuat. Nah, jadi kita bisa pakai ini. Nah, untuk kolam-kolam yang tanpa sirkulasi atau nggak pernah dikuras, itu kita butuh esen yang tajam, kuat. Karena apa? Di dasarnya itu endapannya sudah banyak, teman-teman. Jadi saya sarankan pakai yang ini. Apalagi di situ nggak ada ikan nilanya ya.
di kolam ikan mas itu nggak ada ikan nila. Nah banyak yang keliru teman-teman. Ikan nila kalau di kolam ikan mas itu bagus sebenarnya teman-teman. Itu untuk memakan sisa-sisa umpan. Jadi nggak racun, ikannya nggak ngambang. Nah kalau terjadi seperti itu, pakainya oplosan ini teman-teman ya. Nah untuk harga teman-teman, ini ada kenaikan ya teman-teman ya. Di Shopee itu potongannya besar teman-teman. Di Shopee sekarang ada kenaikan potongan, jadi ini harganya saya jualnya per 10 mili saja teman-teman. Sekarang saya banyakin yang kecil-kecil aja, 10 milian. Itu tujuannya supaya teman-teman bisa belinya, misalkan beli ke saya itu bisa bermacam-macam misalkan. Jadi mau coba oplosan Win misalkan TB atau SP01, coba dulu yang 10 mili 10 mili gitu. Jadi saya enggak mentargetkan langsung yang 30 mili ya, karena harganya juga lumayan. Karena untuk menghemat teman-teman, juga untuk menguji coba dulu nanti mana yang cocok di kolam tempat teman-teman mancing. Nah, di situ nanti akan ketahuan yang mana yang bagus ya. Itu saja teman-teman ya. Oh ya, satu informasi lagi teman-teman, kalau beli langsung ke saya itu silahkan WA konsultasi dulu, jelaskan dulu seperti apa kolamnya, teknik mancingnya, atau umpan larangannya. Nah, silahkan WA. Kalau bedanya ke saya itu lebih murah Rp5.000 teman-teman ya, karena nggak ada potongan Shopee. Misalkan ini kan di Shopee Rp35.000, kalau langsung ke saya itu Rp30.000 teman-teman. Cuman kalau ke saya itu harus transfer dulu teman-teman ke saya nggak mau ribet masalahnya ya, saya membantu teman-teman, jadi mohon dimengerti teman-teman juga, supaya saya juga nggak ribet lah. Jadi saya kan banyak yang harus dikerjakan teman-teman ya. Untuk pengiriman langsung ke saya itu biasanya lewat JNT ya teman-teman, kecuali yang jangkauan JNT-nya nggak ada, nanti saya biasanya pakai JNE ya teman-teman ya. Kecepatannya juga lebih cepat. Nah untuk teman-teman yang order ke saya langsung transfer dulu ke saya, itu nggak usah ragu-ragu teman-teman, sudah banyak kok, sudah banyak, bukan 1-2 orang ya teman-teman ya, udah mungkin hampir 100 orang adalah kali yang sudah order langsung saya, dan semua itu sesuai estimasi waktu, rata-rata sesuai. Ada beberapa yang nggak sesuai ya, karena memang dari ekspedisinya, tapi yang jelas barang sesuai dari saya semua. Untuk Merdeka Esen hanya 1 pintu dari saya teman-teman, nggak ada lagi di tempat lain. Nah untuk Esen yang saya produksi ini teman-teman, baik di Shopee ataupun langsung ke saya, itu memang semuanya dari saya, jadi nggak usah ragu-ragu. Yang di Shopee juga sama, dari saya, sama. Nah untuk toko-toko lain yang menjual, sementara ini baru ada 1 ya di Sukabumi ya teman-teman, itu namanya Mini Pancing, itu di Cisaat, dekat pasar Cisaat, depannya Polsek Cisaat. Nah, hanya di situ, sementara baru buka cabang di situ ya teman-teman ya. Itu saja teman-teman dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.